nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-hadirun wal hadirat, bapak-bapak, para alim ulama, para guru, para orang tua kami, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari Jumat ini, hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari yang lain. Al-Jumu'ah itu artinya berkumpul. Al-Jumu'ah artinya berkumpul, maka disyariatkan sembahyang atau sholat Jumat pada hari ini, dan kita umat Islam berkumpul untuk melaksanakan ibadah yang sama dengan tata cara yang sama. Itu artinya yang berkumpul itu yang menjadi induk, persatuan dan kebersamaan itu yang menjadi induk dan pokok. Dari hari Ahad, hari pertama, sampai hari Sabtu, 6 hari yang lain, itu menjadi makmum daripada satu hari, yaitu hari Jumat. Karena hari Jumat itu tempat mazahirul ukhuwah, berkumpulnya orang Islam, tampak bersatunya orang Islam. Maka berjamaah itu, bersatu itu, bersama itu menjadi pokok dari hari-hari yang lain atau dari urusan kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan keberkahan daripada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Min kitab Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah li muallifihi ad-Doktor Ali Jum'ah. Wa amma du'a'u fahuwa talabu ala sabilit tadarru'i. Makna doa secara khusus adalah permohonan dengan ketundukan, bukan permohonan saja. Makna umum dari doa adalah permohonan, tapi secara khusus yang namanya doa-doa itu disertai dengan ketundukan, kepatuhan. Maka seberapa banyak ketundukan kita ketika melafazkan doa, sebanyak itulah nilai dari ucapan kita yang menjadi doa, sisanya menjadi zikir. Misalnya kita berdoa 5 menit, dari Allahumma ghfir lana sampai Rabbana atina fid dunya hasanah, semua itu adalah doa. Tapi secara khusus yang namanya pengendeng adalah dengan singendeng, dengan ketundukan, bukan mengendeng dengan meninggikan toak atau pundak. Memang kadang-kadang kita ucapan kita meminta, tetapi bahasa tubuh kita, bahasa lisan kita tidak menunjukkan meminta, walaupun kalimat kita itu menunjukkan meminta. Waqila, ada sebahagian yang menyatakan doa adalah raf'ul hajati ila rafi'id darajat, yanfa'ul ahya'a wal amwat. Jadi raf'ul hajat, kita menaikkan, mengangkat kebutuhan kita ke atas, ke zat yang maha meninggikan derajat. Rafi'ud darajat itu adalah salah satu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran.
Rafi'ud darajati dzul arsy. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi derajatnya, bimakna murtafi'ud darajat, maha tinggi derajatnya, atau rafi'ud darajat itu bermakna rafi'ud darajat, yang meninggikan derajat makhluknya. Jadi bisa bermakna murtafi'ud darajat, Allah yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, atau bermakna yang meninggikan derajat makhluknya, entah itu malaikat maupun manusia. Dan doa-doa itu yanfa'ul ahya wal amwat, bermanfaat untuk orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Ini sudah ijma', sudah ada hadis yang banyak menunjukkan itu. Hadis qauli, yaitu ucapan Rasulullah SAW, waladun solihun aw waladin solihin yad'u lahu. Satu di antara tiga yang bermanfaat untuk seorang ketika wafat adalah doa daripada keturunannya, atau bisa juga dari orang lain. Dalam sembahyang jenazah Nabi mencontohkan doa tersebut. Nabi menjadi imam dari para sahabat ketika sholat jenazah. Bahkan Nabi menyuruh sahabat berdoa. Ketika Nabi selesai pada sebuah pemakaman, Nabi berdiri dan menyampaikan kepada sahabat beliau yang lain, istaghfiru li akhikum, istighfarkan untuk saudaramu yang baru dimakamkan, yang baru dikuburkan itu. Wasalu lahu tathbita, dan secara khusus mohonkan kepada Allah agar Allah mentasbit, meneguhkan jiwanya, meneguhkan ruhnya, meneguhkan hatinya. Fa innahul ana yus'al, karena begitu memasuki alam barzakh, pemakaman sudah selesai, kita orang-orang yang musyayyi'in musyayyi'at yang menyertai pemakaman sudah kembali ke rumah masing-masing, maka di situ proses awal dari memasuki alam kubur dimulai. Proses awal untuk memasuki alam kubur dimulai, sehingga tidak ada layak talifusnani, tidak ada perbedaan bahwa doa itu bermanfaat untuk yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tasbih itu secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti, dua tempat, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dikuatkan jiwa kita. Makna tasbih itu banyak disebut oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Setiap kali Allah menurunkan ayat tasliyah, ayat-ayat untuk menghibur Nabi, itu salah satu fungsinya adalah linusabbita bihi fuadaka, firman Allah, untuk agar kami menguatkan hatimu. Mengapa ketika musibah perlu tasbih, perlu dikuatkan? Karena musibah itu mengguncang hati manusia. Dan ketika hati terguncang itu kita menjadi sensitif. Ketika hati terguncang itu kita bisa mengatakan hal-hal yang kalau dalam keadaan normal tidak kita katakan. Orang misalnya menyinggung kita dalam ketika kita normal, tersinggung tapi biasa. Tapi coba ketika sedang ibu kita meninggal, terus datang orang nyinggung perasaan kita, kita akan berubah menjadi sedih, lebih sedih, atau kesedihan itu berubah bentuk menjadi kemarahan yang tidak terkontrol. Sehingga di situasi-situasi di mana hati bisa diguncang, Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan untuk tasbitul qulub, meneguhkan. Bahkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, atau qalbi ala dinika, teguhkan hati kami karena guncang. Tidak hanya ketika musibah, begitu pula ketika syiddatul farhi,
Ketika bahagia berlebihan, hati orang akan terguncang. Mula normal, ndik najalak kalau berbengkepeng 100.000. Lagu mungkin yang kana demen lalu diri tidak ngambil dengan kepeng 100.000. Kenyang kana demen kalah si perasaannya. Maka siddatul huzni wa siddatul farhi, puncak kesedihan yang sangat maupun kenyang kana bahagia yang sangat-sangat itu juga sedang terguncang namanya hati atau jiwa manusia. Tidak hanya ketika musibah, bahkan ketika sedang mendapatkan kenikmatan. Maka terus ada peringatan untuk mengontrol situasi hati kita dalam posisi ingat ya. Doa itu selain bermanfaat, wa yadurruhum idza du'iyat alaihim, yanfa'ul ahya'a wal amwata in du'iyat lahum atau in da'auta lahum wa yadurruhum in da'auta alaihim. Ya. Doa itu bisa bermanfaat untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Doa juga bisa bermudarat untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Misalnya doa lengi-lengi, mudahan nangeno dengan ni. Ya, berdoa kepada Allah agar orang itu dicelakai, agar orang itu jatuh, agar orang itu terjerembab ya. Itu bahaya. Maka doa yang buruk juga hati-hati. Doa mendoakan orang lain dengan doa yang buruk-buruk juga hati-hati ya. Karena bisa jadi ya, itu terjadi ya, baik orang itu masih hidup maupun sudah meninggal. Wa du'aul abdi rabbahu yanfa'uhu, doa itu bermanfaat untuk kita sendiri yang berdoa juga. Jelas karena kita yang memohon ya. Wa du'a'u yanfa'u wa in sadara min kafirin, walaupun doa itu yang mengucapkannya orang tidak beriman, jangan remehkan. Karena dia jelas makhluk Allah dan Allah Maha mendengar, maka Allah mendengar juga doanya. Sehingga tidak mau misalnya itu kan doa dina muslim, dina mungkin dan generasi Allah. Bahkan doa orang yang tidak beriman itu pun yanfa'u wa in sodaro, bermanfaat walaupun doa itu bersumber min kafirin, dari orang yang kafir. Jangan kira Allah tidak mendengar suara orang yang tidak beriman. Allah mendengarnya ya. Allah mendengarnya ya. Allah mengetahuinya ketika dia terzolimi ya. Fa'an Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu da'watal mazlumi wa in kana kafiron fa innahu laisa dunaha hijabun. Itu dalilnya mengapa doa orang kafir juga bisa ya, berbahaya, bisa bermanfaat. Hati-hati dengan doa mazlum, orang yang terzolimi. Apek-apek, jaga-jaga diri dari orang yang doa orang yang terzolimi, yang kita zolimi. Wa in kana kafiron, walaupun yang engkau zolimi itu adalah orang kafir. Fa innahu laisa dunaha hijabun, seolah-olah ketika dia terzolimi itu hijab penghalang antara doanya dengan ijabah Allah itu sedang diangkat. Hijab antara doa dan ijabah Allah hala ketika dia sedang dalam keadaan terzolimi itu dia sedang diangkat. Maka kalau ada misalnya orang Islam yang menzolimi orang yang non-Islam, dan orang non-Islam itu berdoa, maka cara Allah memperbaiki dan menegur orang Islam itu adalah dengan mengabulkan doa orang kafir tersebut. Coba bayangkan lagu ndik ngakabulang na semili-mili kita zolimin dengan dina Islam, toh dengan dengar doa nanta.
zolimi saja orang yang tidak Islam misalnya karena Allah tidak mengijabah, tidak mendengar doa mereka. Tidak. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi menyebutkan wa in kana kafiron, walaupun orang yang terzolimi itu adalah orang yang tidak muslim, hati-hati dengan doanya. Fad-du'a'u huwa istimdadul 'abdi al-ma'unata min rabbih wa khaliqihi. Jadi doa itu walaupun dia terlihat mudah, tetapi hal yang mudah itu kadang paling sulit penilaiannya. Kalau Bapak Ibu jadi guru misalnya, ya, ada murid jumlahnya 20 orang, rata-rata menganggap mudah pertanyaan dari gurunya, tapi justru di situ tempatnya paling sulit. Dik nak keluar ambis sebenarnya si pinter atau sindik, karena rata-rata todang yang jawab. Ya. Maka soal yang mudah, yang kadang-kadang kita anggap mudah itu, justru kadang menjadi kesulitannya tersendiri. Sehingga doa walaupun mudah kita pahami, sering kita laksanakan, tetapi ada satu nilai, ya, yang menunjukkan bahwa doa itu adalah secara zahir bisa kita saksikan bentuk ikhtiar kita meminta pertolongan kepada Allah. Jadi ikhtiar itu termasuk doa. Semuanya itu ikhtiar. Doa itu ikhtiar, usaha tangan kita itu ikhtiar, usaha kaki kita itu ikhtiar. Sehingga kurang tepat misalnya kalau dikatakan Didik berdoa doang atau berusaha, doa itu juga usaha. Usaha dengan lisan kita, usaha dengan hati kita. Punya bagiannya masing-masing. Akal kita punya bagian pekerjaannya masing-masing, hati kita punya bagiannya masing-masing. Karena tidak bisa kita suruh hati kita ngangkat gres misalnya, tidak bisa. Tangan kita yang ngangkat gres. Maka hati itu berikhtiar sesuai dengan fitrahnya sebagai hati. Akal itu berikhtiar sesuai dengan fitrahnya sebagai akal yang Allah ciptakan untuk berpikir. Tangan, kaki juga berikhtiar sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Sehingga hati jangan gunakan untuk berpikir, akal jangan gunakan untuk merenung, tangan jangan gunakan untuk menendang, ya, kaki jangan gunakan untuk nanjak dengan. Semuanya ada pors tempatnya masing-masing. Wa tatadammanu i'tirafan bil 'ubudiyyati lillahil wahidil qahhar. Yang kedua, doa juga mengandung i'tiraf, makna ketauhidan. Makna tauhid ada pada doa. Karena dengan mundinwa ngendeng tiba Allah Subhanahu wa taala, ini kita berketahuan ya jadi panjang Allah atau ndek, ya butuh Allah atau ndek kan dinwa ngendeng. Sehingga Rasulullah, para sahabat, para ulama memberikan kepada kita gambaran-gambaran dan contoh. Walaupun Nabi tidak berdoa doang gentas beang ya si Allah, sahabat dengan tingkat keimanannya yang seperti itu, bahkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kalau diukur dengan keimanan kita, mungkin seberapa mungkin ukuran keimanan kita, tapi toh Abu Bakar As-Siddiq banyak berdoa. Banyak berdoa, padahal sahabat Nabi, ya. Karena apa? Doa itu menunjukkan bahwa kita makhluk, kita butuh. Tidak hanya berisi cara kita mendapatkan, cara kita berikhtiar, tidak, tapi juga identitas kita sebagai mukmin. Doa itu adalah identitas kita sebagai orang yang mengaku sebagai ciptaan Allah. Coba kita berdoa anak si masih beci,
selama na sekolah lekana SD sampai dan di nuah ngendeng kepeng sudah. Di nuah ngendeng. Begawean ya beduida kepeng di ngelekan sida kepeng londah misalnya. Atau lekan sida lagu di nuah ngendeng. Lain merasa dina butuh kita masih kalah ya. Kita merasa mungkin dia tidak butuh kita. Toh hidup mesa-mesakna. Lama-lama demenan kita anak si ngendeng bandeng dek sing dinuah aparana ngendeng sing gigi bandeng sing dinuah gigi. Padahal kan tabeang dam lah anak tanah kepeng lagu melentang kita gigi misalnya. Ya, itu doa, itu identitas sebagai seorang hamba. Wa iqraran bil hajati ilaihi, ya, sebagai bentuk perjanjian kita, pengakuan kita bahwa memang kita butuh perben Allah, kita butuh kasih sayang Allah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara hitungan manusiawi, secara ukuran manusia, tima-tima dendek ngetulung kita si batur bung tenggawi. Ya. Tima menurut ukuran manusia kita jauh lebih dari mampu untuk melakukannya. Tapi tetap semampu-mampunya makhluk, doa itu adalah ikrarnya bahwa nengka kemampuan ditetok jemak sulitna. Kita tidak tahu di lain kesempatan, tetap tidak kita mampu. Ya. Wa tatadammanu kadzalika bara'atal 'abdi min haulihi wa quwwatihi wa dukhulan fi haulil azizi wa quwwatihi. Doa itu sebagai perwujudan dari la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali lekan Allah nangkal mulituah ngendeng pada diri daya. Kita menegaskan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sikap kita justru menunjukkan kita punya haula dan quwwata, punya daya dan quwwata. Sehingga apa? Dari nilai-nilai yang ada pada doa itu ndekna sekedar tengendeng, legah, mempererat hubungan kita dengan Allah itu dengan berdoa. Bukti entah sebagai makhluk, nilai pengakuan kita bahwa kita butuh Allah itu tengendeng. Begitu juga bukti kita mengalah, dalam arti tidak ada kekuatan di atas kekuatan Allah, tidak ada daya di atas daya Allah. Walaupun kita juga diberikan kekuatan oleh Allah, tetapi kekuatan kita itu berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa. Akan tetapi bedakan dengan sekedar membaca doa. Itu maksudnya tadi. Yang pertama itu tolak ala sabili tadarruk, ngendeng dengan penuh khidmat. Karena kalau tidak ada kekhidmatan, kita membaca doa, lalu angan kita itu tidak ada di sana, pengharapan kita itu tidak ada di sana. Sehingga mana yang lebih penting, memahami doa atau menghadirkan rasa tunduk dan rasa butuh kepada Allah, rasa butuh. Kita harus pahami doa. Pokoknya ino doa si bagus, baca nasi dengar, hadirkan bahwa kita butuh itu. Ya. Jangan hanya mengaminkan ketika harus sudah paham, atau ketika lo tidak paham tidak mau mengaminkan. Tidak. Lebih penting menghadirkan rasa butuh dan tadarruk, kekhidmatan, daripada menghadirkan pemahaman. Pemahaman itu adalah salah satu pintu masuk untuk tadarruk.
salah satu pintu masuk untuk khidmat, salah satunya pintu masuknya. Maka muntua khidmat berdoa tanpa terpaham, ya awal. Sama seperti atau mirip seperti sabda Rasulullah SAW, laisa minka min sholatika illa ma aqilta minha. Gambaran dorongan dari Nabi agar kita paham apa si gaweda si kenyangkanta sembahyang. Bahkan Nabi dengan bahasa yang tegas mengatakan diri mukta lekan sembahyang ta kecuali si ngenteng akal ta tono. Munen diri akal ta tono bih kena tipa aja le papa ino jendik temeng. Le papa si dateng tengerti terkonsentrasi ya ampun temeng. Tetapi pemahaman itu pintu masuk untuk khusyuk. Salah semuanya pendukung untuk khusyuk. Muntah paham jabarita khusyuk kita kan? Muntah paham, muntah ngerti kenang aja jabarita khusyuk kita. Lah ternyata bisa juga khusyuk tanpa paham. Ya. Kalaulah Al-Quran itu hanya membuat khusyuk orang-orang yang paham, berarti terbatas mukjizatnya. Kalaulah Al-Quran itu hanya membuat menangis orang-orang yang paham maknanya, terbatas mukjizatnya. Al-Quran itu bisa membuat sedih, bisa membuat senang, bisa membuat khusyuk walaupun dengan si paling bohong di antara kita. Walaupun orang yang paling tidak bisa. Karena Al-Quran diturunkan untuk manusia, bernilai mukjizat kendati Rasulullah telah wafat. Memang menjadi diskusi ulama, apakah mukjizat Al-Quran ino si kenyangkanan Nabi masih hidup ataukah berlanjut mukjizatnya sampai setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tetapi mukjizatnya itu masih walaupun Nabi sudah wafat. Tantangan yang ada, in kuntum fi raibim mimma nazzalna itu masih ada. Kalau ada yang ragu dengan Al-Quran ini buatan siapa, kalamullah atau buatan makhluk, fa'tu bisuratin mislih, buat satu surat yang serupa itu. Tantangan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi sekali lagi, mengerti, memahami itu bagus. Lagundik niya satu-satunya pintu untuk bisa khusyuk. Konsentrasi itu dengan tenang pikiran kali tersyukur, konsentrasi wah itu juga pintu masuk kehusuan, yaitu konsentrasi. Maka cara yang cocok untuk kita, silahkan cara yang cocok untuk agar kita bisa khusyuk itu silahkan ya. Kemudian ijabatud doa itu tatanawwa. Jawaban untuk doa kita itu bermacam-macam ya, modelnya. Fataratan yaqul matlubu bi'ainihi 'alal qawri wa taratan yaqau mutaakhiran li hikmatin wa taratan taqul ijabatu bi ghairil matlubi haitsu la yakunu fil matlubi maslahatan najizah. Ya. Jadi tiga lah modelnya. Ya. Dijawab segera sesuai dengan permintaan, atau ditunda, atau diganti dengan yang lebih baik. Itu saja. Dijawab sesuai dengan permohonan kita. Yang pertama. Yang kedua ditunda. Kita meminta agar sekarang suksesnya, ternyata Allah tunda ya. Kita meminta agar sekarang kita pinter, ternyata Allah tunda. Seperti muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, itu termasuk murid yang lambat mengerti, adeng. Sampai-sampai diriwayatkan pernah Imam Syafi'i memberikan jam khusus mengajar beliau. Imam Syafi'i sabar mengajarnya secara khusus, antena pada si murid-murid si lain. Berbagai macam jurus karena si Imam Syafi'i.
sampai enggak naik kah buah to ngajar sida ya, enggak. Ternyata terbukti adengan belajar lalu ketika kebuka sakit selapu kebuka ia nulis kitab Imam Asy-Syafi'i yang kita gunakan sampai sekarang, meriwayatkan, sehingga si bejulu hafal belum tentu ya paling ngenteng hafalanna. Si bejulu hafal belum tentu ya paling mulu ngenteng hafalannya. Imam Robi menunjukkan kita adenga lagu ngenteng dan ngone-ngone ia menjadi periwayat buku-buku atau fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i yang bermanfaat untuk kita, bahkan kita yang hidup sekarang. Sehingga takdim wa takhir itu disegerakan jawaban dan ditunda itu walaupun tidak sesuai dengan kemilih kita ya. Tetapi kalau terjadi itu sudah sesuai dengan kemilih Allah. Karena Allah itu dominalakal ijabah, menjamin menjawab doa-doa kita fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Maka mudah-mudahan apa sih menjadi kemilik kita, ya dah kemilik Allah kita. Apa yang menjadi keinginan kita, itu juga yang menjadi keinginan Allah kepada kita. Sehingga tiga ini, ada yang diganti dengan sesuatu yang lain. Ada yang diganti dengan sesuatu. Kita yang tua-tua, yang sudah lumayan hidup ini, tidak lagi anak sekolah ini, sudah banyak akan mengalami itu. Sesuatu yang kita harapkan tidak datang, tetapi diganti dengan yang lain, dan yakin itulah yang bermanfaat, yang baik untuk kita, yang Allah pilihkan untuk kita. Kalau fadlul doa itu tadi sudah kita gambarkan melalui kandungan-kandungannya ya, kandungan-kandungannya. Bahkan hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadati. Mukhun itu otak, utek. Otak itu pusat saraf. Yang menggerakkan tangan kita itu adalah otak kita. Dari otak ke tangan kita ada urat saraf yang menyambungnya. Begitu otak mengirim perintah kepada tangan, pegang, tangan akan memegang. Begitu otak mengirim perintah kepada kaki untuk bersila, kaki akan bersila. Sehingga poros, pusat, server daripada tubuh kita itu ada di otak. Otak itu namanya mukhun, utek tada kalau bahasa. Dia yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Sehingga kalau orang bermasalah sedikit pada urat sarafnya, ini yang berpengaruh ke bibirnya, ini yang berpengaruh ke imanya, ini yang berpengaruh ke kakinya. Padahal yang sakit adalah satu kabel yang menghubungkan antara kepala dan tangannya. Satu kabel itu kalau seda, ini inen bergerak, kiri tidak bergerak. Padahal tidak ada masalah kabel yang di sini, tetapi itene si ngirim perintahnya itu yang ada masalah. Sehingga posisi utek itu paling dalam, paling terjaga, dibungkus oleh batok atau tempurung kepala kita supaya dia aman dari panas, aman dari dingin. Tetap suhu di dalamnya itu stabil, ndek kepanasan lalu, ndek kerenyetan lalu. Sehingga punya kepanasan lalu misalnya berbahaya, ini berdarah hidung dengar. Maka doa itu Nabi gambarkan seperti otak. Doa itu Nabi gambarkan seperti otak, mukhul ibadah. Coba sekedar contoh kecil. Berdoa kita misalnya, Allahumma razukna rizqan halalan thayyiban. Orang yang mukmin
Umunuah berdoa Allahumma rizukna ilah yang mungkin begawean. Karena kadang Allahumma rizukna. Jadi ya si Mia ya rajin begawean karena Allahumma rizukna nggak berdoa. Berarti ilah itu di begawean. Karena ngendeng itu rezeki yang pun dia terlalu bintia. Kita sudah memohon rezeki, tidak kita ambil dia ke sawah, tidak kita ambil dia di tempat di mana Allah meletakkannya. Allahumma allimna ma jahilna, ya Allah ajari kami yang tidak kami ketahui. Seorang mukmin malu dengan doanya kalau tidak dia lakukan belajar. Maka doa itu seperti otak yang menggerakkan kita untuk belajar, menggerakkan kita untuk berusaha, menggerakkan kita untuk macam-macam. Bahkan Allahumma ghafir lahu nenta. Ya Allah ampuni orang itu, aku itu dia maafkan dengan siwat wafat misalnya. Allah dan jama-jama kita ngendeng nanti nama apa masih Allah mengaku jadi. Sehingga justru doa kita itu yang membuat kita mengontrol perbuatan kita. Allahumma ghafir lahu, kita ucapkan ya Allah ampuni orang ini, terus kita jadi tuah ngampunin dituah maafkan ya. Maka doa mukhul ibadah. Juga inti ibadah itu menunjukkan kita pajak. Kita beribadah karena kita makhluk, karena kita abdun min ibadillah, hamba-hamba Allah. Dan tugas hamba, identitas seorang hamba, tanda pengenal seorang hamba itu beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga luar biasa dimasukkan zikir dan doa itu di dalam pembahasan akidah muqaddimah, sebagai muqaddimah dari akidah kita, dari tauhid kita. Semurni-murni tauhid orang kalau dia mengaku tauhidnya murni, lagu abot dia berdoa di Allah di murni. Walaupun apa pengakuan orang tentang ketauhidannya, tapi dia tidak pernah berzikir ndik bi nemurni ketauhidannya, ngundik nuah zikir, ngundik nuah aparna berdoa. Tetapi bedakan antara mana hidup dakwah, cara berdakwah. Legah angkun tak beragama ini karena begini cara berdakwah para guru-guru kita. Milih guru-guru kita itu milih mia kita pacu, milih mia kita pinter lagu sekat. Oh ngene yang punna, muna sekat karena ini pinter lekan belajar aja tak jarang lekan wirid. Sekat dan kanaknya pinter lekan wirid aja coba kesuruh ya pacu begawean. Ngene-ngene cekat suruh begawean. Sekat ngetep paham Quran hadis, muntah ajaran langsung makna Quran hadis, sementara milih rapat tiba Allah, oh kita perbanyak kegiatan ibadahnya. Ya ampu apapun model acara kita, sikir dan isinya. Ampun dengan guru-guru ngajar kita. Ya aranaino mana hidup dakwah, metode dakwah, cara ulama-ulama dulu mengajarkan Islam kepada kita itu tidak dengan satu cara, karena menepaksa kita paham nausorot Quran hadis ndik paham sekat. Tetapi banyak cara sehingga orang sampai kepada Islam, banyak cara sehingga orang sampai kepada Islam. Caranya dengan mempelajari ilmunya, dengan mengamalkan wirid dan doanya, dan kesuku ifakat. Islam itu misalnya ketika Nabi SAW bersabda buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Si 5 tiangnya ndek nebe ya Islam, tiang Islam ini ya tona tokol Islam.
Apa hasil lekan sembahyang? Ya Islam, dikenal Islam. Apa hasil lekan zakat? Yaitu menyayangi sesama. Ya hasil lekan Islam. Apa hasil lekan haji? Apa hasil lekan si rukun si 5 itu? Itulah Islam. Karena hadisnya berbunyi bunyal Islamu, Islam dibangun di atas khomsin, 5 perkara. Jadi tiangnya 5, di atasnya itulah Islam. Apa hasil lekan sembahyang itu? Apa hasil lekan ibadah-ibadah yang lain? Sehingga cara untuk sampai ke Islam itu, misalnya salah satu inti Islam itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dengan Islam adalah dengan lain selamat lekan kejahatan lisannya dan tangannya. Inilah Islam itu, selamatnya orang dari lisan kita dan tangan kita. Bagaimana supaya sampai ke sini? Bolehkan sembahyang, bolehkan ilmu, bolehkan doa, bolehkan wirid, bolehkan nurut guru. Karena mulazamatu ustazin menurut guru kan dimuah sama dan nyala dengan karena guru nale deketa dia tetap menajok lekan guru aja. Sehingga itulah manhaj namanya, cara ampun ulama-ulama itu mendekatkan Islam kepada kita. Ajaran naik telekan wirid berdoa, karena itu juga bisa. Ajaran naik telekan pengajian. Maka mudah-mudahan banyak caranya untuk sampai kepada Islam itu, dan cara itu tidak hanya mungkin dicapai oleh orang pinter, sekali lagi orang badui saja yang hidup pada masa Nabi yang tidak tahu peradaban bisa mengambil nilai keislaman tersebut. Sehingga ngenelah ampun ajarita sikir, ajarita dengan murisam sikir, ajar dengan tasakuran sikir, dengan arah kematian sikir, macam-macam. Ia metode melatih diri kita dengan namanya metode zikir. Tarekat kita itu adalah tarekat zikir dan berdoa. Ya, jalan kita untuk sampai kepada keislaman yang tetu-tetu itu adalah dengan jalur berdoa. Mun ulama arah leman jalur ilmu, para ahli filsafat leman jalur berpikir. Lalu andai kata kita tidak bisa memahami Quran dan hadis, maka jalur banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa itu bisa kita tempuh. Maka tidak ada ulama yang semua ulama mengajarkan zikir. Bahkan zikirnya dibukukan, dicetak. Ada hizib Naqsyabandiyah, hizib Nahdlatul Watan, hizib Syaziliyah, ada Rawatibul Haddad di Nahdlatul Ulama, ada macam-macam namanya. Semuanya adalah kumpulan wirid dan kumpulan doa, dan wirid dan doa itu adalah thoriqah, adalah jalan yang menghantarkan kita kepada nilai keislaman. Ya angkunta meta keislaman kita sendiri adalah dengan jalur doa dan zikir, jalur ilmu, jalur guru, dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma amin khaufana wastur uyubana. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma ya arhamar rahimin ihfadna minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal fahsya. Allahumma ya karim akrimna. Allahumma ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.